Sudah hampir 2 tahun Indonesia tidak memiliki duta besar untuk Amerika Serikat, salah satu negara mitra dagang paling strategis dan berpengaruh terhadap ekonomi global. Kekosongan posisi penting ini memunculkan pertanyaan serius soal prioritas pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional di tengah situasi dunia yang kian tidak pasti. Sejak Rosan Ruslani menyelesaikan masa tugasnya pada 17 Juli 2023, kursi Dubes RI di Washington DC dibiarkan kosong. Rosan sendiri ditarik kembali ke dalam pemerintahan sebagai Wakil Menteri BUMN dan kini kembali dipercaya di era Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM. Namun anehnya, hingga kini belum ada pengganti resmi yang ditunjuk bahkan setelah Presiden baru Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024. Situasi ini menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam merespons urgensi posisi strategis tersebut. Padahal, Amerika Serikat adalah mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara sangat signifikan, terutama bagi sektor industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Dalam kondisi normal saja, posisi Dubes di AS sangat vital. Apalagi di tengah dinamika proteksionisme global seperti sekarang. Ketidakhadiran sosok representatif di Washington jelas menjadi kelemahan fatal. Kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang semakin ketat di bawah pemerintahan Donald Trump kembali menjadi ancaman nyata. Baru-baru ini, tarif impor tambahan diberlakukan terhadap sejumlah produk dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan sepihak ini yang didasari alasan tarif balasan atas kebijakan perdagangan negara mitra sangat merugikan pelaku industri nasional. Tanpa kehadiran Dubes yang aktif dan kompeten, Indonesia kehilangan kemampuan untuk merespons dengan cepat dan melakukan negosiasi strategis. Dampaknya sudah mulai terasa. Sejumlah pabrik di sektor tekstil dan alas kaki gulung tikar dalam beberapa tahun terakhir. Dan kekhawatiran akan badai PHK lanjutan semakin besar jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah. Masalahnya bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga reputasi diplomasi Indonesia. Kursi Dubes RI untuk AS bukan sekedar simbol, melainkan garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan nasional di salah satu panggung internasional paling penting. Posisi ini sebelumnya pernah diisi oleh tokoh-tokoh besar seperti Soejatmoko, Arifin Siregar, hingga Dino Patijalal. Kini dibiarkan kosong tanpa arah selama hampir 2 tahun. Desakan untuk segera mengisi posisi ini sebenarnya sudah lama muncul, termasuk dari DPR. Namun, hingga kini belum ada kepastian. Pemerintah terlihat lebih fokus pada konsolidasi politik dalam negeri dibanding memperkuat diplomasi luar negeri yang justru berdampak langsung pada ekonomi nasional. Lebih dari sekedar keterlambatan administratif, kekosongan ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam membaca situasi global. Di saat negara-negara lain berlomba memperkuat posisi mereka di AS melalui diplomasi agresif, Indonesia justru pasif. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap strategi geopolitik dan ekonomi yang semestinya menjadi prioritas utama. Tanpa langkah cepat dan tegas, Indonesia akan terus kehilangan momentum. Perdagangan melemah, investasi terhambat, dan industri nasional terancam. Pemerintah harus segera menunjuk figur yang paham diplomasi ekonomi, mampu melobi, dan mengerti seluk-beluk hubungan dagang internasional. Jika tidak, konsekuensinya sangat mahal. Bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga reputasi Indonesia di mata dunia.